Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aldita Salsabila, NIM A210180067. Saya dari kelas D mata kuliah Media Pembelajaran TIK. Di sini, saya akan membahas materi tentang etika profesi. Sebelum kita lebih lanjut mempelajarinya, mari kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari etika. Apa itu etika? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal dari kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti yaitu kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Menurut Brooks, tahun 2007, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998 mengutip dari Bertens tahun 2000 mempunyai arti sebagai berikut. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, pengertian profesi. Apa sih yang dimaksud dengan profesi? Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang cukup luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Selanjutnya, pengertian etika profesi. Etika profesi yaitu sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengembang profesi. Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen, klien, atau objek. Etika profesi secara umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Aturan etika profesi yang digunakan pada setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing. Dengan seperti itu, mereka memamerkan mutu etisnya sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif. Fungsi kode etik pada profesi itu sendiri adalah 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Selanjutnya yaitu etika profesi pada akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau
perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan penguasaan terhadap pengetahuan khusus sebagai akuntan. Seperti yang telah disebutkan, etika ini mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. 1. Perilaku profesional. 2. Tanggung jawab profesi. 3. Standar teknis. 4. Kepentingan publik. 5. Kerahasiaan. 6. Integritas. 7. Objektivitas. Dan yang terakhir adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di balik etika profesi terdapat etika yang baik dan etika yang buruk dalam bekerja. Apa sih etika yang baik dan etika yang tidak baik di saat bekerja? Etika yang baik di tempat kerja yaitu 1. Tepat waktu, 2. Berpakaian rapih, 3. Bertutur kata sopan, yang keempat mengontrol suara di saat melakukan telepon, yang kelima menjaga kerapihan area kerja, keenam menghargai privasi orang lain, dan ketujuh memahami aturan yang tidak tertulis di tempat kerja. Lalu, etika yang tidak baik di tempat bekerja. 1. Datang terlambat. 2. Berpakaian tidak rapih atau kusut. 3. Bergosip. 4. Melakukan telepon dengan suara keras. 5. Tidak menjaga area kerja. 6. Tidak dapat menghargai privasi orang lain. Dan yang ketujuh adalah melanggar peraturan di tempat bekerja. Di dalam etika profesi mencakup pedoman kerja, prosedur kerja, dan aturan kerja. Apa itu pedoman kerja? Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipakai untuk mendorong dan penggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara ataupun tahapan yang dibakukan serta harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tujuan pedoman kerja yaitu 1. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, dan duplikasi. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima adalah sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan suatu bidang tertentu. Tujuan yang didapat dari adanya prosedur kerja yaitu 1. Melalui prosedur kerja yang dibuat dengan tepat, maka dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan sangat tepat pula. Kedua, prosedur kerja sangat penting karena penjabaran dari tujuan, sasaran, program kerja, fungsi, serta kebijakan ke dalam kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Dan yang ketiga, prosedur kerja sangat bermanfaat bagi para pelaksana ataupun seluruh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Lalu, pengertian aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum tentang perilaku di dalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi seluruh pegawai dan seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan, pimpinan perusahaan, atasan langsung pegawai, serta disesuaikan dengan peraturan dari Departemen Tenaga Kerja yang transmigrasi. Di dalam aturan kerja terdapat sebagai berikut. 1. Waktu dan kehadiran kerja. 2. Pakaian seragam. Dan yang ketiga, kewajiban pokok pegawai. Materi yang terakhir yang mencakup dalam etika profesi yaitu keselamatan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. K3 sangat penting diterapkan oleh seluruh karyawan perusahaan karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama bekerja. Keselamatan dan kesehatan bekerja atau K3 merupakan salah satu upaya
untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Satu, yaitu setiap pegawai wajib menggunakan alat-alat keselamatan kerja dan juga mematuhi ketentuan-ketentuan tentang keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang kedua, jika pegawai menemui hal-hal yang bisa membahayakan terhadap keselamatan pegawai dan perusahaan, agar segera melaporkan kepada pimpinan atau atasan. Yang ketiga, setiap pegawai diwajibkan memelihara alat maupun perlengkapan kerja milik perusahaan dengan baik dan teliti. Keempat, setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan keselamatan kerja di tempat kerja maupun di lingkungan pekerjaannya. Dan yang terakhir, setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan, dan meminjamkan alat atau perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang. Maka dari itu, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.